Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa digunakan kata menyempurnakan? Karena sebenarnya akhlak yang baik itu adalah fitrah, bawaan, naluri manusia untuk berbagi, untuk malu memperlihatkan aurat, untuk saling tolong menolong. Andai na'udzubillah tidak datang agama Islam ke negeri ini, ke bumi ini, nenek moyang kita sudah berakhlak, memberi dengan tangan kanan, memperhatikan yang muda, menghormati yang tua. Itu sudah ajaran, tradisi kita. Tapi kemudian ketika datang agama Islam ke negeri ini, maka dia menyempurnakan akhlak itu dengan tauhid. Dari menyembah batu, menyembah kayu, menyembah lembu, menyembah hantu, kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika Islam datang, sejalan dengan adat istiadat. Nenek moyang kita sudah memakai baju panjang menutup aurat, hanya tinggal sedikit saja, tinggal menutup kepala. Bahkan sebagian kepala itu pun sudah tertutup. Ketika kita diajarkan, Nabi SAW mengajarkan, laisa minna, tidak diakui sebagai umatku, malam yarham saghirana walam ya'rif syarafa kabirina. Tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua, bukan umat Muhammad SAW. Kita diajarkan itu. Ada orang-orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dahannya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Itu petatah petitih nenek moyang, orang tua-tua kita. Maka ketika Islam datang, tidak terjadi konfrontasi, tapi penerimaan. Bahkan dalam ungkapan yang begitu indah, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, win-win solution. Betapa ketika Islam datang, diterima bahwa terjadi pergesekan dalam masalah akidah. Toh pada akhirnya para orang-orang tua tetap bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Islam tidak menghancurkan budaya. Budaya ukir mengukir yang begitu indah, budaya arsitektur rumah adat yang memukau, budaya membuat gambar di tepi rumah dinding dengan gambar daun, gambar bunga, tidak larangan dalam Islam. Menutup aurat, arsitektur bangunan, kreasi dalam berpakaian, pencak silat, sejalan. Bahkan dalam adat istiadat kita, ketika sudah disebut kata surau, musalla, masjid, tempat ibadah, tempat mengaji, Al-Quran hanya mengatakan iqra, bacalah. Hadis Nabi mengatakan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi bagaimana cara membaca Al-Quran? Nabi tidak mengajarkan itu kepada kita, bagaimana cara membaca Al-Quran. Maka datang para budayawan yang mengerti agama, diajarkan alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, alif dua di atas An, alif dua di bawah In, alif dua di depan Un. Begitu dulu kami mengaji di surau, sebelum cara membaca Quran datang kepada anak-anak kita dengan metode yang baru, a, ba, batata, bataba, batasa, basaba. Cara lama itu adalah kombinasi antara adat tradisi yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Sejalan kembali ke surau, menghidupkan kembali masjid. Anak-anak masih terbayang dalam pikiran pelupuk mata
Bagaimana anak-anak menjelang matahari tenggelam datang membawa obor, membawa suluh sampai ke tempat mengaji, suara hiruk pikuk dalam keadaan mengaji. Di sana mereka mengaji, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang ini menghafal amma yatasaalun 'anil naba'il azim, berseloroh, bersenda gurau, bercanda sampai waktu isya, berebut mengambil air, berwudu. Kemana bayangan gambaran fenomena itu sekarang? Hilang, ditelan oleh internet, ditelan oleh kecanggihan zaman. Ingat, kecanggihan zaman ini, kemajuan teknologi ini adalah pisau. Dia alat. Pisau ketika kita pakai untuk memotong sayur, memotong kambing, dia bermanfaat. Tapi ketika pisau itu kita pakai memotong urat nadi kita, memotong leher kita, maka kita akan habis dipotong. Islam tidak menghilangkan budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Boleh membuat rumah dengan adat istiadat, boleh memakai pakaian, boleh berpantun, bahkan dalam kata-kata mutiara, pantun-pantun yang indah. Itu menyentuh hati, menggugah perasaan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam kata-kata yang penuh dengan bayan itu sihra, seperti sihir yang bisa memukau. Betapa indahnya kata-kata, sajak-sajak, syair-syair yang diungkapkan oleh Tuan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam puisinya, dalam novelnya yang membuat orang hanyut tapi tetap bernafaskan agama. Dalam satu hembusan nafasnya ada budaya dan agama. Begitulah indahnya Islam masuk ke negeri ini. Kita tetap punya kebudayaan, kita tetap punya hasil budaya, karsa, cipta, kreasi tanpa menghilangkan agama. Mari tetap jalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbaju budaya yang islami. Dengan itu dapatlah kita keselamatkan negeri ini sehingga akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.